Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di channel Adi Edukasi dalam kondisi yang insya Allah sehat. Doa saya juga buat teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat. Di program masih dalam pengharapan, kita akan ngobrol bagaimana kita menciptakan lingkungan masyarakat keluarga yang aksesibel, yang ramah buat teman-teman disabilitas. Bicara disabilitas tentu sangat beragam kategorinya ya, macam-macam, ada sensor netra, ada tunarungu, dan banyak lainnya ya, termasuk tunadaksa dan lain-lain. Bahkan ada juga disabilitas intelektual. Nah, kita bicara ke sana, kemarin saya mendapat pertanyaan yang menurut saya menarik. Ada sekitar 4 pertanyaan yang mereka masing-masing itu ada sebagai tetangga dari disabilitas atau masyarakat ya dalam hal ini. Ada juga yang mereka itu keluarga dari disabilitas. Jadi mereka punya keluarganya itu disabilitas. Nah, mereka tuh menanyakan pertanyaan yang senada, yang sama, yaitu bagaimana sih cara membantu teman-teman disabilitas yang selama ini mereka itu menggaungkan kata-kata kesetaraan, mereka pengen diberi kesempatan, mereka pengen diberdayakan dan lain sebagainya. Jadi saya cerita dulu tentang fitrahnya manusia ya. Ini flashback ke belakang, di video-video sebelumnya juga sering saya sampaikan. Ini murni opini atau sudut pandang dari saya selaku disabilitas netra. Pada pemikiran saya dan mereka non-disabilitas itu sama, mempunyai keinginan, mempunyai sebuah usaha, dan juga memiliki keluarga. Sama ya, jadi mempunyai keluarga, mempunyai usaha, dan mempunyai keinginan. Nah, ini kalau ditanyakan apakah teman-teman non-disabilitas sama seperti itu, jawabannya seharusnya mayoritas sama. Gitu. Mereka punya keluarga, mereka punya keinginan, dan mereka juga punya usaha, terlepas apapun bentuk usahanya. Nah, saya di posisi nggak ngelihat itu mencoba untuk menggali potensi kemampuan, mulai dari mendalami ilmu terapi zona meridian atau ilmu jalur meridian atau ilmu masas, ilmu pijat ya, terapi dalam hal ini. Kemudian saya juga mendalami dunia literasi, artinya ilmu kepenulisan dan lain sebagainya. Saya juga memasarkan produk-produk konsumer, produk-produk yang fisik maupun digital. Clear ya, di sini kita punya usaha masing-masing. Mungkin non disabilitas juga banyak yang punya usaha lain, ada yang jualan, ada pun juga jasa. Nah, ini kenapa saya ceritakan ini supaya kita punya gambaran bagaimana tunanetra, disabilitas secara umum, dan bagaimana non disabilitas aslinya gitu. Sesungguhnya seperti apa.
stigma yang muncul selama ini kan disabilitas nggak bisa apa-apa, disabilitas nggak bisa ngapa-ngapain, dan disabilitas itu hanya semacam pelengkap lah di masyarakat, atau tempat untuk menjual kasihan lah gitu kira-kira ya, atau apapun lah istilahnya gitu. Yang intinya adalah kelompok marginal yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa memberikan kontribusi ke masyarakat. Tapi faktanya itu salah. Yang benar adalah mereka punya usaha, mereka punya keinginan untuk berkontribusi, dan mereka memiliki keinginan dan keluarga juga yang harapannya bisa meneruskan cita-citanya, misalnya punya anak, misalnya punya keluarga, ya pengennya membahagiakan keluarganya, mensejahterakan. Itu sama kan dengan orang lain. Nah, di sini saya pengen cerita itu. Kenapa? Karena kita sering melupakan bahwa disabilitas non disabilitas itu bukan masalah normal nggak normal dan kasihan atau nggak kasihan. Tapi kita semua itu mempunyai keterbatasannya masing-masing. Gitu. Clear? Bagaimana cara membantu mereka? Yang pertama, tanya dulu atau komunikasi dulu. Kita bisa komunikasi, misalnya tadi ya, ada keluarga non disabilitas dan ingin membantu keluarganya yang disabilitas. Ya tanya apa yang dia butuhkan dalam hal ini, apakah misalnya disabilitasnya netra dan dia punya usaha, apakah usahanya mau dipromosikan, atau uh, keluarga ingin mendukung dia dengan cara-cara yang seperti apa. Tanya apa yang dibutuhkan, karena dari komunikasi inilah nanti akan terbentuk bagaimana kita bisa membantu disabilitas dengan tepat, ya. Begitupun juga tetangganya, kalau ngelihat tetangganya yang disabilitas punya usaha dan ingin membantu, ya membantulah dengan profesional. Misalnya dia punya usaha dengan tarif 100.000, atau kita nggak tahu tarifnya atau harga produknya, ya tanya harga produknya berapa, kemudian manfaatnya apa aja, dan bayar sesuai dengan harganya. Supaya apa? Supaya kita mensejahterakan tetangga yang disabilitas, sekaligus juga kita mendukung mereka agar mereka bisa terus berkontribusi, terus hidup, mereka terus berdaya dan selalu semangat dalam menghadapi ujiannya. Ingat ya, semua punya ujian. Orang kaya ujiannya adalah mau nggak membantu yang miskin, karena adanya orang miskin ya karena adanya orang kaya. Kita masing-masing punya pasangan, punya kondisi-kondisi keterbatasan. Itu poinnya. Jadi kalau saya ditanya bagaimana cara membantunya, yang pertama komunikasi. Tanya apa yang dibutuhkan, dan keluarga atau teman-teman non disabilitas kira-kira mau bantu dari sisi apanya gitu. Jangan membantu yang malah nanti memberikan hal-hal yang nggak sesuai dengan kebutuhannya. Ini ya poinnya. Jadi perlu dipahami dan perlu ditekankan untuk membangun komunikasinya. Mungkin dari saya seperti itu. Terakhir, masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.